Yes, gimana Mbak Gimana Prisma? ceritanya sih Bang Mamat sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih, gimana sih Bang Mamat bisa bisa sesantai itu ngebahas tentang duit? Ini kan blogger dan influencer keuangan yang paling kekinian saat ini nih Bang Mamat. Kalau menurut Bang Mamat gimana sih sebenarnya? Malu sih kalau nyebut diri sendiri influencer gitu ya Mbak ya, soalnya followerku dikit juga Gue gitu kan, dan gitu. gak menginfluence siapa-siapa gitu. Nah, kalau kalau cerita kenapa kok bahasnya santai gitu, karena berangkatnya dari orang tuaku yang supir angkot sama ibu rumah tangga, nggak lulus SD gitu. Oh. Nah, beliau Mhm. berdua ini kalau ngomongin soal keuangan itu, kalau pakai istilah yang jelimet, yang susah-susah itu nggak ngerti, Mbak. Gitu kan. Oke. Jadi, Ya, betul betul betul. ambisiku adalah untuk bisa bikin orang-orang seperti bapak dan ibuku ini untuk bisa ngerti tentang keuangan gitu. Jadi bahasnya Hmm. makanya sesederhana mungkin Ya, gitu. ya, itu bahkan ya, bahkan orang yang well educated sekalipun gitu ya, ternyata untuk ngebahas tentang duit ternyata nggak sesimpel itu loh, gitu. Jadi membahas duit dengan bahasa yang paling simpel itu ternyata hari gini tuh sangat penting gitu. Nah, Mm-mm. salah satu yang penting juga, ini kan cerita-cerita kenapa sih sebenarnya konsepnya itu adalah coffee time. Coffee time itu kan Mm-mm. adalah salah satu konsepnya reksadana ya. Kalau aku tuh selalu ceritain, karena kalau misalnya ngomong reksadana apa sih, kontrak kontrak investasi kolektif bla 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 gitu kan ya. Orang tuh masih Iya, iya betul. bukannya tambah ngerti malah tambah bingung gitu kan. Puyeng. Padahal kan iya kan, padahal kan sesimpel gue bilang uh, yuk ikut reksadana, emang reksadana tuh apa gitu kan ya. Aku selalu mengibaratkan reksadana itu seperti kita itu mau ngopi tapi nggak bisa bikin sendiri gitu. Kayak aku pengen cafe latte, aku tuh nggak bisa bikin sendiri. Aku mau Vietnamese drip, aku nggak bisa bikin sendiri. Ya. Tapi aku Mm-mm. pengen gitu. Makanya aku ke coffee shop gitu. Aku dapetin apa yang aku mau, rasanya Ya. ya sedikit-sedikit kurang lebihnya sesuai sama seleraku gitu loh. Nah, Iya, uh, iya. kalau ya kan kalau kita bikin kopi sendiri itu kayak kita trading sendiri gitu loh, kita langsung bermain Mm-mm. investasi sendiri di pasar modal. Nah buat kita semua yang nggak terlalu ngerti tapi mau merasakan indahnya dan kenikmatannya pasar modal bisa melalui reksadana Betul gitu. banget. Nah salah satunya reksadana pendapatan tetap. Kenapa Betul pendapatan banget. tetap? Karena selama ini kita selalu ngebahas pasar uang. Kalau nggak bahas pasar uang, selalu bahasnya saham, ya kan? Saham. Pasar uang saham. Tapi ya, kayaknya kurang banyak yang mau ngebahas pendapatan tetap. Padahal gitu ya, hari gini kayak menurutku salah satu bentuk instrumen investasi yang juga menarik untuk dibahas, untuk dicoba itu adalah si pendapatan tetap ini. Nah, gue Betul, pernah betul. ngeliat Bang Mamat nih, Bang Mamat tuh bahas mengenai pendapatan tetap itu dengan bahasa yang enak banget. Nah, aku pengen deh itu di share sama kita semua yang nonton saat Iya, ini. Gitu. siap, siap. Nah, pertanyaannya, Bang Mamat punya reksadana pendapatan tetap gak sih? Kalau punya nih ya, udah berapa lama sih investasi di reksadana pendapatan tetap? Gitu. Gini, karena reksadana pendapatan tetap itu part of my emergency fund, jadi bagian dari Oh, dana daruratku. Kalau buatku ya, menarik. disclaimer on. Jadi sesuaikan dengan Oke, profil oke. risiko masing-masing. Kalau Oke. menurutku itu termasuk ke dalam bagian dari dana darurat. Nah, Menarik loh. karena most of my asset ada di saham. Jadi karena aku Oke. agresif banget kan, Mbak, tipe profil Ya. risikonya, jadi ya si pendapatan tetap ini menurutku salah satu yang bisa dipakai buat dana darurat gitu. Nah, ketika Hmm. si dana darurat yang ada di tabungan udah habis, terus kemudian pakai si reksadana pendapatan tetap ternyata naik tinggi, itu yang kujual duluan. Hmm. Yang untung duluan dong yang kujual kan, yang Oh, untungnya gede duluan kalau ya, kepake ya, ya, gitu. Nah, kalau ya, ditanya ya. berapa lama, udah lama banget, Mbak. Dari kayak sejak pertama kali kena reksadana, udah beli reksadana pendapatan tetap ini. Yang mana itu nggak usah ditanya. Kalau aku sebut nanti ketahuan umurku berapa Uh-uh. gitu kan. Oh, nggak lebih tua dari umurku, Mas. Ya, jangan ngomong umur, Kita seumuran yang penting kayaknya. jiwanya. Oh, masih sekarang. Gue langsung seneng gitu, langsung pengen nanya, sekolah di mana dulu, langsung tanyain. Oke, oke. Gitu. Soalnya ini menarik ya, Bang Mamat memposisikan instrumen pendapatan tetap ini sebagai salah satu instrumen untuk emergency fund. Karena rata-rata orang ya dana darurat itu pasti naruhnya di pasar uang gitu. Ya. Yang kita tahu semua pasar uang
sih lebih kece sih daripada taruh di konvensional kayak konvensional savings gitu ya. Jauh lebih kece lah. Ya, Nah, ini pendapatan tetap sebenarnya sih punya indikasi jauh lebih kece lagi daripada pasar uang gitu. Cuman kan betul, uh, betul. apa biasa, tapi kan ada, you know, the more you get gitu kan pasti ada juga resiko yang ngikutin, walaupun resikonya Risikonya. itu teramat sangat terukur ya menurutku kalau di Ya, pendapatan tetap ini gitu loh. Menurut Bang betul, Mamat betul. gimana? Ya, eh, memang resiko di pendapatan tetap ini lebih tinggi dari pasar uang gitu ya. Karena pasar uang kan kita Hmm. tahu sebenarnya deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun gitu, aman. Nah, Nah, sementara ya, di pendapatan tetap ini ada obligasi di dalamnya gitu. Nah, ya. kenapa kok dana daruratku itu ada yang kutaruh di reksadana pendapatan tetap? Karena itu Hmm. tadi menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, kalau Hmm. ini sesuaikan dengan profil risiko lagi ya, disclaimer terus nih kalau ngomong nih, jangan sampai salah ngomong nih. Gak apa-apa. Iya. Pokoknya Nah, teman-teman apapun yang gini, terjadi di sini ini semuanya disclaimer on. ya pokoknya disclaimer on, jadi nggak usah diulang-ulang ya. Oke, Ya, nah ya, gini, ya. eh, ketika kita tempatkan dana darurat semuanya di tabungan, itu kan dana darurat itu sebagian besar perencana keuangan ngomong tempatkan di tempat yang aman dan bisa langsung diambil. Yang mana itu adalah Yes, tabungan dan pasar uang. Pasar uang kan yes. biasanya ada yang bisa sehari cair atau 2 hari cair gitu ya. Jadi di situ paling kan. Sehari cair Cuma rata-rata. perkembangannya, nah sehari cair rata-rata ya. Cuma perkembangannya kan ya paling 6% 7% gitu kan. Sayang duitnya kalau di situ nggak apa namanya nggak berkembang gitu kan. Hence ada reksadana pendapatan tetap yang di dalamnya itu obligasi. Pertama itu obligasi itu menawarkan kupon yang lebih tinggi dibanding deposito. Betul. Plus habis Betul. itu ada potensi kenaikan harga. Ditambah kalau misalkan reksadana pendapatan tetap itu kita bisa beli kapan aja, bisa jual kapan aja, nggak kayak beli deposito. Nggak kayak beli obligasi. Obligasi kan Ya. kalau kita beli sendiri, jangka waktunya paling cepat 3 tahun, yang retail gitu kan ya. Kalau yang di secondary market bisa sampai puluhan tahun. Nah, terus habis itu, reksadana pendapatan tetap ini, kayak tadi dibilang Mbak Fisma kan, yang bikin itu yang ahli. Kayak kita beli kopi, dibikinin sama orang yang ahli ngeracik gitu loh. Nah, orang yang Sama ahli ngeracik baristanya. ini, sama baristanya, betul. Jadi kita udah tahu nih, mereka ini manage resikonya seperti apa, terus beli instrumennya yang di mana dan sebagainya. Ya udah, terus apalagi belinya bisa 100.000 gitu kan. Ya udah, aku taruh aja di situ sekalian gitu. Nah, aku bagi-bagi sebulan di tabungan, sebulan di pasar uang, terus habis itu kayak 2 bulan, 3 bulan di pendapatan tetap. Lumayan kan kalau misalkan terjadi keadaan darurat yang aku ambil di tabungan dulu. Sebulan kemudian baru pasar uang dulu 2 bulan. Pendapatan tetap masih ada waktu nih, masih ada 2 bulan lagi gitu buat ngambil. Gitu Mbak kalau menurutku. Ya. Ya benar juga sih. Apa tuh namanya, bahwa di pendapatan tetap itu memberikan indikasi imbal hasil ya, kita bilangnya bahasanya. Imbal hasil tuh return lah, keuntungan yang lebih tinggi, indikasi ya keuntungan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar taruh di tabungan atau mungkin pasar uang gitu. Yes. Karena sebenarnya di dalam pendapatan tetap itu juga ada instrumen pasar uangnya juga ya kan. Tapi memang 80% kan kalau misalnya sesuai sama prospektus ya 80% harus di obligasi gitu. Yes, betul. Nah, sisanya itu boleh instrumen yang lain dan tapi tanpa ada saham. Ini menarik nih gitu loh. Tapi buat kita nih yang nggak ngerti tentang obligasi, orang cuma tahu ori, gue beli ori gitu kan ya, ori, tapi ori juga 1 juta gitu kan ya, atau misalnya SBSN gitu-gitu ya. Mereka lebih ngerti yang kayak gitu loh. Kalau misalnya bedanya nih apa sih obligasi yang sebenarnya obligasi yang dimaksud tuh apa sih? Mungkin Bang Mamat bisa ceritain gitu loh tentang obligasi yang dimaksud gitu. Kalau kayak kita beli ori gitu kan, terus SBSN yang retail gitu, kita memang bisa beli cuma 1 juta gitu ya. Nah, cuma jangka waktunya itu cuma 3 tahun. Nah, si obligasi ini kan ya sama-sama sih sebenarnya yang ngeluarin juga pemerintah atau mungkin swasta gitu ya. Tapi jangka waktunya lebih panjang. Terus habis itu nominalnya lebih gede. Kalau yang bukan retail. Nah, kalau yang bukan retail itu kalau kita mau beli, kita mau masuk sendiri, itu minimal pembeliannya udah gede banget gitu kan. Kalau kita investor retail nggak bisa. Miliaran, betul. Kita nggak bisa, ya mungkin yang punya duit miliaran kayak Mbak Prisma mungkin bisa ya, kalau saya sih belum. Oh, bisa. Aku bisa.
aku bisa membayangkan. Nah itu. Dibayangin doang. Makanya, nah sementara di kayak obligasi yang jangka waktunya panjang, yang kayak FR gitu kan, itu suku bunganya lebih gede. Sama dengan jangka waktu yang lebih panjang, kalau misalkan ada naik turunnya suku bunga, itu kita bisa Ya, dapat potensi kenaikan apa namanya pokok dari investasi kita. Kalau ori kan ya, kita ya, ya. beli sejuta, kita pegang sejuta, ya udah nanti Hmm. cairnya sejuta lagi 3 tahun kemudian. Tapi kayak di tengah jalan, ori Kalau aja kita kalau megang misalkan sampai bisa jatuh tempo. diperdagangkan, betul, Ya. kalau bisa diperdagangkan, ori, sekarang kan suku bunga lagi rendah nih. Ketika suku Hmm. bunga rendah, satu-satunya kemungkinan kan naik kan suku bunga itu kan. Nah, kalau Ya, suku bunganya naik, harga ori itu bisa turun gitu. Kalau pas di tengah turun. jalan kita butuh ori, kita jual, kita belinya sejuta, harganya lagi turun ya kita bisa aja dapatnya kurang dari sejuta kalau kita jual sebelum jatuh Benar, tempo gitu. Nah, benar, sementara yang benar. obligasi jangka panjang itu memberikan kesempatan yang lebih panjang gitu untuk bisa riding the wave naik turunnya harga tadi dan potensinya masih lebih banyak di situ. Apalagi Ya, tadi ya. diracik, diramu sama barista yang ngerti banget tentang marketnya obligasi. Makanya jadi reksadana pendapatan tetap. Hence, jadi pilihan untuk nyimpen duit di situ. Ya, ya. Gue sampai Gitu terkesima loh. menurutku. Iya, itu benar. Gue sampai terkesima loh. Nah, terus nih, ini di sini sih nggak ada contekannya sih, gue mesti nanya. Tapi gue penasaran aja, gue pengen nanya. Ya. Kan kalau misalnya di obligasi itu kan ada yang dikeluarin sama negara, ya kan, Ya. government bonds. Jadi Government bonds. obligasi, bonds itu surat utang gitu kan ya, itu sama semuanya itu gitu. Itu barang yang sama gitu. Nah, itu kan jenis obligasi itu ada yang dikeluarin sama negara, ada yang dikeluarin sama perusahaan gitu. Itu Ya. karakteristiknya sama apa beda sih? Dalam artian nih, karena kan pasti kita akan ngelihat gue mau dapat cuan yang paling gede gitu ya, dengan resiko yang paling termanage gitu. Gue nggak Ya, bilang resiko yang paling resiko gede termanage. return gede, resiko kecil, there's no such thing seperti gitu-gituan gitu. Ya. Tapi gue mau cari resiko yang gue mau cari return yang optimal gitu kan. Ya. Optimal Dengan resiko yang termanage. dengan resiko yang termanage, yang paling terukur menurut Ya. gue gitu. Nah, itu apa tuh namanya, dua karakteristik si bonds, si government bonds dan si corporate bonds ini nih, ada perbedaan gak sih? Ini buat teman-teman yang mungkin belum kebayang nih, Ya. obligasi negara sama obligasi swasta itu bedanya apa gitu kan. Yang paling dasar konsepnya gitu. Dimanapun di seluruh dunia ya, negara itu dianggap yang memiliki resiko paling kecil kalau misalkan mengeluarkan satu instrumen. Kenapa kok negara itu yang paling kecil? Karena kalau misalkan negaranya kenapa-kenapa, semua perusahaan atau entitas apapun di dalam negara itu nggak akan bisa menjalankan bisnisnya dengan tenang. Pertama itu. Ya. Itulah kenapa kayak obligasi negara itu dianggap instrumen yang paling aman di negara itu. Karena penerbitnya ya negaranya gitu. Nah, terus kemudian setelah kita tahu yang paling aman negara nih, nah berikutnya ada corporate bonds, obligasi korporasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kalau perusahaan, kita nilainya gimana yang resikonya termanage tapi bagus gitu kan. Kita lihat nih kredit ratingnya. Kredit rating dikeluarkan oleh lembaga-lembaga rating. Jadi sebelum si corporate bonds ini terbit, mereka pasti akan punya si yang namanya rating, mulai dari investment grade sampai junk. Junk itu yang ya perusahaannya mungkin untungnya nggak gede-gede amat, utangnya gede banget, terus habis itu nggak bisa bayar, ya bisa bayar mungkin ya, tapi kayak ngap gitu bayarnya gitu, dari cash flow-nya nggak kuat. Nah, yang kayak gitu tuh yang batuk-batuk gitu kan, itu biasa dianggap sebagai junk. Kalau mereka nerbitin obligasi dianggap junk bond. Nah, kalau untuk yang investment grade, nah itu pokoknya bagus banget lah, utangnya kecil, termanage, duitnya banyak, habis itu jualannya untung terus, growth terus, dan sebagainya. Mereka dapat investment grade. Nah, yang kayak investment grade itu, biasanya berbanding lurus, resiko selalu berbanding lurus sama return. Kayak negara yang paling aman, kalau mau ngeluarin bond, itu pasti rendah, rate-nya, kuponnya gitu kan. Nah, kalau korporasi pasti lebih tinggi, dibandingin korporasi gitu. Iya. Nah, kalau korporasi juga gitu, yang investment grade itu rate-nya pasti lebih rendah dibanding yang junk bond tadi.
gitu. Jadi kalau mau milih, kita lihat lagi di dalamnya tuh, apa reksadana pendapatan tetap misalkan, wah returnnya 30% misalkan setahun. Kita lihat lagi dalamnya 30% setahun kok bisa, siapa aja di dalamnya gitu. Gitu Betul, sih. betul, betul. Iya, jadi artinya secara tenor jangka panjang, secara jangka waktu, mungkin Nah itu juga belum ngomong ya aku tadi. ngaruh ya. Oh iya, Ngaruh. coba Jangka waktu juga. ngaruh ya, ngaruh. Kalau Artinya, jangka waktu hmm, gimana? Silakan. Kayak kita rebutan mau ngomong nih. ini yang seumuran jadi begitu. Kalau misalnya jangka waktu itu mempengaruhi nggak sih sama return menurut Bang Mamat? Nah, oke. Thank you. Dikasih ke aku lagi, thank you. Nah, kalau Ya, untuk tadi kan udah banyak ya kalau cerita tentang pendapatan tetap tuh. Nah, salah satunya jangka waktu itu. ya. Nah, tadi dari sisi penerbitnya udah jelas nih. Pemerintah paling aman, terus yang investment grade yang paling jelek yang junk bond. Itu returnnya paling tinggi yang junk bond gitu kan. Kenapa? Karena orang nggak mau beli kalau jelek gitu. Terus kedua dari sisi jangka waktu. Ori, kita pegang 3 tahun doang, 3 tahun lagi, oh udah lunas nih, cepet kita dapat duitnya gitu kan. Nah kalau misalkan ditawarin, lu mau nggak ngutangin gue 3 tahun lagi lunas, terus habis itu ada satu lagi datang, lu mau nggak ngutangin gue tapi gue butuhnya 10 tahun gitu. Nah yang 3 tahun nawarinnya 5%. Terus kira-kira kita sebagai yang punya duit nih, mau ngasih duit ke yang mana? Kalau yang 10 tahun ngasih 5% juga. Pasti ngasih yang ke 3 tahun kan. 3 tahun. Karena lebih cepat balik, dapat 5% sama-sama. Makanya yang mau ngutang 10 tahun, dia nawarin. Sama gue aja deh 10 tahun, gue kasih 15% misalkan. Ini ilustrasi doang ya, 15%-nya ya. Ya, kalau misalkan mikir, oh iya bener juga ya, 3 tahun, 5%, gue 10 tahun dapat 15%. Gak nyampe 5 kalinya gue dapat segitu gitu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, gue pinjemin ke yang 10 tahun gitu, dapatnya 15% gitu. Jadi dan itu tadi balik lagi, high risk high return. Sama jangka waktu, kalau misalkan pendek, kuponnya pendek berarti resikonya lebih kecil. Kalau yang jangka panjang resikonya lebih gede. Kenapa? Dalam waktu 10 tahun bisa jadi nih orang ini jadi sukses, jadi kaya dalam waktu 7 tahun, begitu 3 tahun terakhir tiba-tiba dia bangkrut gitu kan. Kayak gitu, kita nggak pernah tahu. Nah itulah kenapa kalau yang jangka panjang resikonya lebih gede, rate-nya juga lebih gede kuponnya.